Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Untuk memahami agamanya kalian itu agama Islam atau bukan, kalian wajib makrifat dulu ke zatnya yang kalian anggap sebagai Tuhanmu. Bila salah Tuhan, maka kalian tidak layak disebut beragama Islam karena kalian hanya pemuja berhala atas prasangkamu sendiri. Awal beragama mengenal Tuhannya, adanya nama agama selain Islam karena kerusakan tauhidnya dari yang diajarkan para nabinya mereka selisihi atau telah rusak, dan kerusakannya ajarannya para nabi dari Nabi Adam sampai yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu sama dan serupa. Tuhannya atau berhalanya disamakan dengan Nabi Adam, atau disamakan dengan manusia, atau disamakan dengan ruhnya. Ada juga yang menyebut hidup itu Tuhan, yang berarti bila menyembelih hewan memisahkan Tuhannya dengan makhluknya. Untuk memahami zat yang menciptakan alam ini, kalian wajib paham dengan dalil atau bukti alam seisinya yang sebenarnya bagaimana. Jangan hanya berdasarkan tekstual saja atau hanya memahami ayat, apalagi ada ayat yang kalian ingkarinya, karena semua ayat yang ada pada kitab suci Al-Quran itu semua dari zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ingkar satu ayat pasti mereka pemuja berhala atau menyelisihi kesepakatan para ulama. Para ulama sepakat orang yang ingkar satu ayat sudah dapat disebut non-muslim, walau yang mereka lakukan dari syariatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan cerita horor kosong, itu sebenarnya tidak ada, karena di setiap ruang pasti ada zat ini secara dalil atau bukti yang sesungguhnya. Yang disebut dalil itu langit, bumi beserta semua isinya. Dalil itu bukan sekedar sebutan langit bumi beserta isinya, disebut bukti adanya zat yang menciptakan. Ada sebutan, ada zatnya langit bumi beserta semua isinya. Sifatnya bagaimana, kalian wajib memahaminya. Jangan hanya dapat menyebut akan tetapi tidak dapat memahaminya. Bila kalian tidak dapat memahaminya, bagaimana dapat memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan yang tidak dapat memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya mereka para pemuja berhala atas prasangkanya mereka sendiri. Karena ada kalimah orang yang tidak dapat membedakan, termasuk yang menyamakan. Karena tidak dapat membedakan antara makhluk dengan Tuhannya. Langit itu yang mana? Jawabannya atasnya permukaannya bumi ini disebut langit. Langit ada dua sebutan, langit yang hampa atau tidak ada gravitasi, adanya jauh dari bumi ini. Yang dekat dengan bumi ini ada gravitasi. Di langit ada yang namanya udara, bila bergerak disebut angin. Dan yang dapat mengetahui zatnya angin tersebut kulit peraba kita. Di udara bila mau memperhatikan dan mengamatinya, di udara ada yang namanya air. Itu dapat kalian lihat dengan
memperhatikan alat kompresor angin di dalamnya terjadi berkumpulnya air. Begitu juga langit dapat dimakrifati dengan mata bila langit cuacanya cerah terlihat biru. Intinya semua ruang itu ada zat yang dapat diketahui panca indera, dan langit bumi beserta isinya itu diciptakan, sedangkan zat yang menciptakan itu tidak menyerupai yang diciptakan. Ayatnya disebutkan laisa kamislihi sayun, yang menyelisihi kalimah ini yang dipuja mereka hanya berhala atas prasangkanya sendiri dan tidak layak disebut iman Islam. Apabila ada kata yang salah kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.